Ya, shalom, shalom, soteria, soteria, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bencana dalam acara Healing and Deliverance Ministry. Ya, ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan, pelayanan spesial, saudara. Ya, ada pengurapan, ada doa, ada firman. Ini saudara-saudara sebagai landasan saya. Firman Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, pada hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara dalam satu ayat, ya. Saya baca di dalam kitab Yesaya, ya. Yesaya pasal 7 ayat 14a, ya. Yesaya pasal 7 ayat 14a. Demikian saudara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Amin. Ini dulu saudara, ya. Puji Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberikan kita pertanda. Saya beri tema saudara, ya, khotbah saya dalam pelayanan ini saudara-saudara, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, ya, yaitu dengan tema tanda-tanda. Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki Alkitab, saudara, ya firman Tuhan, ya kitab suci kita Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada tercatat tanda-tanda, saudara, yang ada banyak. Nah, tanda-tanda itu yang datang dari Tuhan, ya, yang datang dari Tuhan. Bisa berupa penglihatan, ya, nubuat, mimpi, pernyataan, juga mengenai pengalaman hidup, ya, peristiwa-peristiwa yang dialami, ya, dalam kehidupan ini. Nah, itu pengalaman hidup saudara yang datang dari Tuhan. Jadi yang saya sampaikan ini yang datang dari Tuhan, saudara, ya, bukan rekayasa manusia, benar-benar dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan dan itu adalah kehendaknya, pasti terjadi apa yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara. Ya, bisa. Tadi saya sampaikan lewat penglihatan, nubuat, mimpi, pernyataan, ya. Ya, Tuhan bisa menyampaikan pernyataannya langsung loh, saudara, ya. Juga mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami dalam kehidupan ini, pengalaman hidup itu bersama Tuhan. Jadi bukan rekayasa manusia. Kalau datangnya dari Tuhan, ya, dan atas kehendaknya, pasti terjadi apa yang saya sampaikan. Puji Tuhan, saudara. Saudara dapat menyelidiki tanda-tanda, ya, mengenai kelahiran Tuhan Yesus lewat nubuat juga. Nah, mengenai tanda-tanda akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan banyak macam, saudara. Di sana ada dicatat apa yang saya sampaikan di Alkitab. Saudara dapat menyelidiki, ya, di Alkitab itu. Lalu, saudara, peristiwa-peristiwa itu apakah juga dapat terjadi pada zaman sekarang? Zaman kita ini loh, saudara-saudara. Tanda-tanda yang saya sampaikan itu, saudara. Tentu banyaklah, ya, hamba-hamba Tuhan yang mengalami itu, yang memang Tuhan pakai dan dikehendaki, pasti terjadi, oh, banyak di seluruh dunia. Dan saya juga mau menyampaikan, saudara, ya, ketika saya melayani pelayanan yang namanya Healing and Deliverance Ministry ini, pelayanan kesembuhan dan kelepasan ini, itu banyak bicara, saudara, ya, mengenai mujizat-mujizat Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, ya, macam-macam, saudara, ya. Lalu, saudara, saya tidak hanya menyampaikan itu saja, mujizat-mujizat keajaiban, tapi saya menyampaikan soteria, ada keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, yang memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita yang datang dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan kekal daripadanya. Soteria, soteria bagi kita semua, saudara, yang tetap setia kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menikmati soteria, saudara. Soteria bukan saja, saudara, soal keselamatan kekal. Nanti, saudara, ketika kita sudah dipanggil Tuhan atau Tuhan datang kedua kali, kita akan
sampai di sana. Tetapi sekarang ini juga kita mengalami soteria, ada yang namanya soteria bicara mengenai dibebaskan. Ya jelas pertama dibebaskan dari dosa, saudara. Dari kesalahan kita percaya, kita mohon ampun, kita bertobat kepada Tuhan, dan kita mau melakukan dan menurut firman-Nya, percaya, setia kepada Dia sampai mati, saudara. Kita akan menikmati soteria. Ada pembebasan, dibebaskan, saudara, dari segala macam hal yang ada. Kita masih di dunia, hidup di bumi ini, banyak hal yang perlu kita cermati itu, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Apakah semua itu dapat terjadi pada zaman sekarang? Seperti apa yang terjadi dalam zaman-zaman itu, perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagi orang yang percaya. Saya selalu menyampaikan, saudara, tidak ada nama lain di kolong langit ini, ya, yang dapat menerima keselamatan kekal kalau bukan dari Dia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, apakah masih ada? Ya, dan saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara tanda-tanda. Setelah saya melayani HDM, saya banyak berbicara mengenai mujizat dan keajaiban. Tadi saya sampaikan, bukan itu saja saya menyampaikan, tapi saya mengatakan soteria, kan? Nah itu, saudara, apakah? Dan setelah saya renungkan, saudara, setelah melayani beberapa saat dan sudah saya lampaui 20 tahun ini, saya merenungkan tanda-tanda apa yang diberikan kepada saya untuk sampai kepada pelayanan HDM ini yang bicara tentang mujizat, keajaiban. Apakah saya mengalami tanda-tanda itu, saudara? Ya. Jauh, saudara, sebelum saya melayani HDM, saya masih muda waktu itu, saudara. Ya, ini saya menyampaikan kepada saudara di hadapan saudara, terutama di hadapan Tuhan, apa yang terjadi pada diri saya setelah saya merenungkan bahwa saya bisa dapat melayani. Apakah ada tanda-tanda yang Tuhan berikan dalam peristiwa kehidupan saya, pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, jauh, saudara, saya masih muda, jadi berapa puluh tahun. Ya, dalam satu saat saya menderita vertigo, saudara. Ya, makanya hati-hati, saudara. Vertigo ini, wah, itu sudah, ya, yang pernah vertigo, ya, rasanya seperti apa? Saya sampai begitu rupa, maaf ya, saudara, saya sampai tumpah-tumpah kepala saya, wah, sudah tidak karu-karuan, saudara. Dan saya periksakan dokter, dan dari dokter saya diopnam, saudara. Karena saya diopnam 10 hari di salah satu rumah sakit. Saya satu kamar dengan seorang lain, ya. Ada teman saya, rumah sakit itu kamarnya agak besar, saya berdua dengan dia. Saudara, saat-saat itu, saudara, ketika saya diinfus juga, kan, itu saya menderita vertigo itu. Aduh, saudara, saya tidak bisa bayangkan. Saya bilang, jangan lagi seperti itulah. Rasanya hampir mati saya, saudara. Badannya lemes sekali, tidak kuat saya. Saya hanya dapat menyebut saat itu, Yesus, Yesus. Saya nyebut itu, saudara-saudara. Itu yang saya ingat, karena badan saya lemes, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Dan waktu besuk, saudara, ada satu orang bapak, ya, dia besuk dari satu kamar dengan saya, dia family dari dia. Saya tidak kenal dia, sebenarnya tidak kenal dia. Ya, saya nggak bisa berbuat apa, tapi saya hanya menyebut Yesus. Rupa-rupanya bapak ini mendengar itu. Rupa-rupanya dia juga seorang anak Tuhan, tapi jemaat biasa. Ya, jemaat biasa. Ya, dia ternyata seorang pengusaha, saudara. Ya, tidak saya sebut, ada pengusaha dia. Saya tidak kenal dia. Dia mendengar saya itu lalu menghampiri saya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ketika dia mau mendoakan saya cuma, ya, terserah saja. Saya didoakan, saudara. Nah, ketika didoakan, dia pegang perut saya, kan. Perut saya dipegang ini, dia berdoa. Dan ketika dia megang perut saya, kondisi saya itu lemah.
Apakah yang dimaksud, saudara? Ya. Lalu terjadi sesuatu bagi dia. Saya nggak ada apa-apanya, saya nggak merasa apa-apa, tetapi dia, ya, kok saya tahu dia cerita, itu aja ceritanya dia, ini ceritanya dia ya. 8 tahun kemudian baru ketemu, saudara. Kok masih ingat, saudara? I know, iya, itu ngalamin saya kencang sekali, saudara. Dia cerita, saudara-saudara, saat itu, ya ketika memegang perut saya, tiba-tiba tangannya ini bergetar, dan tangan ini, saudara, dia merasakan masuk dalam perut saya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia cerita, ada setruman listrik, dia bilang, wah, luar biasa, tangannya ditarik nggak bisa, dan saya nggak merasakan apa-apa. Apakah itu ada dalam ayat firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kelemahanmu kuasa Allah dinyatakan? Oh, haleluya, puji Tuhan. Apakah seperti itu, saudara? Saya tidak mengerti, saudara-saudara. Saya tidak mengerti. Tapi saya percaya kepada dia saja. Saya hanya bisa Yesus. Saya tidak bisa apa-apa pada itu. Saya sangat lemah sekali dan saya tidak tahu peristiwa itu seperti itu. Akhirnya dia entah berapa lama dia bisa, dan dia cerita, aku tidak pernah dan tidak percaya hal seperti itu. Kenapa terjadi? Ya, masuk tangannya nggak bisa ditarik, kesetrum seperti listrik alirannya. Oh, menggetarkan dia. Cukup lama dia bilang, oh, saya tidak tahu. 8 tahun kemudian saya mendapat cerita dari dia dalam satu persekutuan, waktu itu pas persekutuan dari Natal, saudara. Saya bertemu dia ngomong, dia macam-macam, saudara, ngomongnya didengar orang banyak waktu itu. Haleluya. Ini, saudara-saudara, tanda-tanda itu loh, saudara, saya ingat betul. Ada keajaiban seperti ini yang saya rasakan. Ya, tidak itu saja, saudara-saudara. Juga di tengah-tengah itu, setelah itu, saudara, ada peristiwa demi peristiwa. Istri saya juga sakit, telah melahirkan anak yang ketiga. Dia tidak tahu waktu itu dokternya bagaimana, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Dia bisa terus infeksi rahimnya, saudara. Kandungannya infeksi. Ya, panas badannya, demam. Obati dokter khusus spesial, bagus lah di Semarang. Bagus dokter kandungan waktu itu, bagus. Dokter yang boleh dibilang ya cukup terkenal di kota Semarang. Ya, saudara-saudara, sampai akhirnya tidak sembuh, sampai disinar, saudara. Tidak bisa pakai obat disinar, tapi nggak sembuh, saudara. Sampai itu menjalar kemana-mana infeksinya itu, saudara. Ke ginjal. Ginjalnya, waduh, kalau saudara USG ada ya, saudara ya. Waktu itu USG, waduh, sudah dua-dua, tidak bagus. Dan itu menjalar terus sampai ke usus besar. Kita pakai dokter, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, masuk rumah sakit, pakai dokter yang terkenal di Semarang, saudara. Baik untuk usus besarnya itu yang infeksi, tidak sembuh, saudara. Mau dioperasi segala saya. Lalu sampailah ke tenggorokan. Wah, itu tenggorokannya bernanah. Tengah-tengahnya itu ada ya, tenggorokan itu juga bernanah. Oh, saudara, semua dilayani oleh dokter spesialis kandungan, spesialis ginjal, spesialis bedah, spesialis THT, terkenal semua. Waduh, itu THT juga macam-macam, saudara. Oh, tidak bisa sembuh, saudara. Itu berjalan 5 tahun. Kalau itu sampai menjalar ke otak, saya tidak tahu. Selesai 5 tahun, saudara-saudara. Saya pelayan Tuhan. Saya melayani. Dia didoakan oleh beberapa pendeta dari dalam negeri, ada dari luar pulau juga, saudara. Tidak ada hasilnya. Sampai satu saat ketika dia menderita betul,
Demamnya sampai 41, saudara, panas. Tenggorokannya luka, bernanah. Susah, saudara. Dia sudah 10 hari tidak makan, minum sakit, segala sakit. Dia sampai menyerahkan diri, menyerah dah. Kalau Tuhan mau panggil, ya panggil. Ini saudara-saudara. Dan saat itu, apa yang Tuhan tunggu? Semua ini tanda-tanda, saudara. Itu saya alami, saya sendiri, istri saya, dan saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia tengah malam itu berdoa. Sebelumnya, hari itu, pada pagi hari dia didatangi oleh 2 orang ibu. 2 ibu ini menawarkan kepada dia pengobatan. Dia tahu persis kondisi saya. Uang masuk, uang saya juga nggak tahu saya. Habis untuk rumah sakit, untuk dokter. Ya, saudara-saudara. Ada 2 orang ibu merasa kasihan. Dia juga anak Tuhan, ya. Waktu itu dia datang menawarkan pengobatan kepada istri saya. Saya ada di sana, sudah jadi saya dengar. Diobati kalau mau. Semua ditanggung dia. Diobati di kota lain, saudara. Dia nyebut 1 kota. Lalu istri ngomong, dokter siapa? Ya semua dia yang nanggung, ya, hotel apa segala macam lah. Kalau sampai nanti gimana, dia tanggung semua. Karena dia orang kaya. Teman, ya. Ini saudara, tapi waktu itu ibu ini ngomong, bukan dokter, tapi orang pinter. Orang pandai. Wah, siapa ini? Saudara-saudara, apakah ini orang pinter bilangnya, bukan dokter, saudara. Lalu istri saya cuma, wah, payah ini kalau istri saya sampai terima. Tapi saya puji Tuhan, dia menolak dengan halus, terima kasih. Dia waktu itu ngomong, Ci, ya, terima kasih ya, Ci, untuk kebaikan kemurahanmu. Maaf, terus terang maaf. Ya, dia anak Tuhan, bukan segereja, saudara. Bukan segereja. Tapi dia menyuruhkan itu. Untuk itu kan baik, ya, mau menolong. Tapi yang ini, dia pakai orang pinter bilangnya. Siapa itu? Tapi saya jawab terima kasih untuk semuanya. Tapi dia tolak dengan halus, buat apa? Andai kata saya sembuh, tapi kalau jiwaku mati. Haleluya. Oh, jawaban yang indah, saudara, luar biasa. Saudara-saudara, menolak dengan halus, dia mengucapkan terima kasih. Dia tidak mau. Wah, lalu ya ini agak emosi, saudara. Oh, kamu itu gimana? Ya, itu nyebut nama saya itu udah, coba kamu juga dia ngomong gini, bener gini, saudara. Sekarang jengking berdoa sama Tuhan, tidak sembuh-sembuh, pakai dokter tidak sembuh-sembuh. Kenapa kau tidak mau? Ya udah, dia jawabnya gitu. Terima kasih. Buat apa tubuhku ini sembuh, tapi kalau jiwaku mati? Oh, saudara, haleluya, pergi dengan emosi. Ya udah, nggak apa-apa, saudara, ya. Tapi inilah iman yang setia, benar-benar iman yang sejati, saudara. Ya, tolak, biar dia sampai dipanggil pulang meninggal, tapi rohnya hidup di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dan malam itu, saudara, ketika dia berdoa dengan panasnya yang tinggi itu, tiba-tiba, saudara, ketika dia berdoa kan di bawah, saudara, ya, dia sembujur di bawah, dia ada sandaran, ada lemari begitu, dia di situ. Tiba-tiba ada seseorang yang menumpangi tangan dia. Bukan saya, saudara. Bukan saya. Ada orang yang menumpangi tangan dia, dia merasakan kepalanya dijamah. Dan karena dia duduk di bawah, dia membuka mata dan dia lihat di bawah pertama, dia buka mata, ada orang memakai jubah putih dan dia naik terus melihat. Dia tidak berani melihat wajah itu, dia hanya melihat satu pasang mata yang luar biasa indahnya. Dan ketika dia dijamah, orang ini mengatakan, di manakah imanmu? 3 kali. Di manakah imanmu? 3 kali.
lalu dia lenyap, saudara. Dan saat setelah itu, saudara, badannya yang seperti demam, panas, dan lain sebagainya, tenggorokannya yang sakit, tiba-tiba lenyap. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tuhan melawat umatnya, Tuhan melawat dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia pakai baterai, dia mangguni saya, dia teriak-teriak mangguni saya dijamah Tuhan, saya dijamah Tuhan, saya sembuh. Coba lihat, oh saudara-saudara. Dan ketika diperiksa lagi di USG segala macam, itu terutama saudara semuanya tenggorokannya bersih dan ginjalnya yang rusak begitu kena infeksi pulih. Dan dokter USG mengatakan, heran bagaimana ini bisa terjadi. Ginjalmu menjadi baru seperti bayi. Haleluya, Tuhan sudah membuat ginjal yang baru. Saudara-saudara, ini loh keajaiban Tuhan. Tanda-tanda itu saudara, dan saya belum mengerti itu semua. Ketika saya diam, saya baru ingat semua ini. Tanda-tanda dari Tuhan, saya melayani seperti ini, saudara. Dan pelayananku juga seperti ini. Dan masih banyak lagi kan, saudara-saudara. Oh, saudara-saudara, ada lagi ketika saya punya kerja, anak yang pertama masih di Juwana. Udah lama itu. Ya, berapa puluh tahun yang lalu. Ya ini saudara, tanda-tanda semua tadi ini saudara, menurut saya sekarang saya renungkan. Saya undang 700 orang saudara ya, saya undang saya 350 undangan dari 700. Ya modelnya di sana saudara, waktu di gedung besar sekali, bisa sampai 1.500 atau 2.000 mungkin bisa itu gedung itu ya, di Juwana itu namanya gedung Persoda. Waktu itu saudara-saudara, lah ya saya mengundang 350 undangan 700 orang, ya 2 orang kali 350 kali 2 orang. Dan waktu itu saya asakannya adalah kalau sih ngomong piring terbang saudara. Ya 1 orang dapat 1 piring, ada 5 macam, nanti ya keluar 5 piring 1 orang saudara. Dan itu oleh cateringnya ya, saya disuruh buat 750. Itu aja udah lebih-lebih saudara. Kalau kita ada orang gitu 80% saja yang datang udah luar biasa itu. Pengalaman dari cateringnya itu 750 jadi lebih kan saudara. 750 piring kali 5. Karena 5 macam. Ini saudara, saya pesen itu berjalan. Dan apa yang terjadi? Itu kan disitu ada mandornya yang ngitung-ngitung orang yang datang. Ini orang yang datang begitu banyak lagi saudara. Maaf ya, yang tidak saya undang datang saudara. Kenapa? Saya dulu menginjilkan di daerah-daerah itu orang yang mendengar. Oke, mereka mendengar Pak Ino punya kerja. Mereka datang, nggak nyalakan saudara. Tetapi saudara, ini dihitung ada 1.200-an lebih saudara-saudara. 1.200-an. Ini mandornya ngomong sama saya, Pak celaka loh, gimana loh, ini tidak cukup loh Pak, ini orang datang terus ini. Kalau kursinya cukup saudara sana, banyak ribuan itu kursi biasa. Waktu itu kursi masih kursi dari seng itu saudara ya. Oh saudara-saudara, itu datangnya sampai segitu, ya tidak cukup. Mau bagaimana? Wong ini model piring terbang itu, tidak bisa diatur gimana, tidak bisa saudara. Ya sudah saya ngomong, ya biarlah. Saya hanya menyerah kepada Tuhan, terjadilah 5 roti 2 ekor ikan Tuhan. Saya hanya begitu dah Pak, saya menyerah, tidak tahu bagaimana Tuhan. Loh, setelah saya ngomong begitu saudara-saudara, ini mandor tidak pernah datang kembali dan masaan ini kok ada terus. Kok cukup? Haleluya, puji Tuhan, 5 roti 2 ekor ikan terjadi. 5 roti 2 ekor ikan terjadi. Ya. Sedianya 750 yang datang 1.200-an.
tapi cukup. Dan ketika pulang kami masih dibawahi sisa dibawa kita, saudara, namanya korden itu kita bawa. Loh, coba heran enggak? Luar biasa, tanda-tanda apa nih? Saya melayani saudara, healing and deliverance, saya renungkan, saya ingat semua ini. Bagaimana ketika saya mengadakan persekutuan doa, istrinya membuat sop, satu baskom besar, istrinya senang buat itu, saudara, untuk 70 orang. Ya, persekutuan doa di rumah 70 orang. Ini saudara-saudara, saya beritahu, masanya pagi, ya, mulai siang, mulai menjelang sore, karena itu jam 6 kita persekutuan doa. Dicipi, maaf saudara, ini sopnya basi saudara. Kalau saya ngomong mambu, waduh, celaka saudara, bagaimana ini? Gak mungkin kita buat lagi, waktunya gak ada. Beli apa, mana bisa ada, gak ada itu sop seperti itu. Enak sekali sop, saudara. Ini saudara-saudara. Lalu saya ngomong, oh Tuhan, mari kita berdoa. Saya berdoa, saudara. Kalau Tuhan dapat merubah air menjadi air anggur, kenapa ini tidak bisa dirubah? Yang basi ini air ini, yang tidak enak lagi dimakan, kenapa tidak bisa dirubah menjadi sop yang lebih enak? Seperti apa yang terjadi peristiwa di Kana. Oh, saya berdoa, dan apa yang terjadi setelah kita berdoa ini terjadi sungguh, saudara. Tidak bohong, ada Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara, ini tanda-tanda. Ya, lalu terjadilah sesuatu yang luar biasa. Sop yang basi, yang mambu, kalau saya katakan, ketika dicipi menjadi sop yang tidak basi dan lebih enak. Haleluya. Air dirubah jadi air anggur. Saudara, saya melayani sekarang renungan ini, saya renungkan peristiwa ini, saudara-saudara. Kalau Tuhan yang memberi tanda, ini pengalaman hidup, peristiwa hidup. Kalau Tuhan yang memberi tanda-tanda, ya pasti oleh kehendaknya terjadi mujizat, keajaiban, dan hari ini pun juga sekarang ini bisa terjadi kepada siapa saja yang mendengar di YouTube ini. Engkau yang sekarang ini barang mendapatkan pergumulan dan banyak, saudara, banyak hal lagi yang terjadi, saudara. Oh, banyak lagi. Tidak cukup, saudara. Banyak lagi. Termasuk penglihatan, mimpi, nubuat, pernyataan, dan peristiwa hidup, pengalaman hidup ini. Wah, banyak, saudara. Dan ketika saya renungkan, ya Tuhan, saya berterima kasih. Semua yang terjadi pada waktu dulu-dulu itu, inilah tanda-tandamu. Kalau hamba ini melayani pelayanan semacam ini, healing and deliverance ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan, puji Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, pasti terjadi. Kalau itu datangnya dari Tuhan, tadi dikatakan di dalam sini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, diberikan kepada saya, dan saya juga berharap saudara menikmati ini semua. Saya tahu persis pergumulan saat ini, apa yang terjadi. Saya sudah mengalami, saudara, dan saya mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus mengenai ini semua ketika saya renungkan. Oh, kejadian-kejadian, tanda-tanda yang sudah terjadi pada waktu itu ternyata untuk mempersiapkan saya untuk melayani pelayanan healing and deliverance. Haleluya. Tuhan yang bekerja, Tuhan sendiri yang menyatakan, bukan oleh manusia diramal-ramal dan lain sebagainya. Oh tidak, tapi Tuhan dikatakan seperti dalam Yesaya pasal 7 ya, ayat 14a ini, Tuhan sendiri yang memberi tanda untuk mempersiapkan. Dan saudara-saudara, saya mau mendoakan saudara. Kalau saudara ada minyak, silakan. Kalau minyak saudara belum dikuduskan dari tempat ini ya, mau saya kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar minyakmu menjadi kudus, dan Roh Kudus akan bekerja
datangin kebaikan atas minyak itu. Haleluya. Roh Kudus, bukan minyaknya lagi minyaknya sarana fasilitas simbol, tapi Roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Mari saudara-saudara, apa kebutuhanmu? Saya tidak tahu, tapi saudara, dalam masalah ada sakit penyakit tuh saudara. Karena macam-macam, ya, virus sudah, pandemi sudah mereda. Tapi jangan enak-enakan saudara, banyak lagi penyakit yang ada. Mengenai penyakit virus ini kan Tuhan juga sudah memberikan pernyataan kepada saya waktu itu, ya jauh sebelum pandemi terjadi, betul kan? Loh itu kan orang pada tahu, jauh saya sampaikan jauh-jauh hari akan ada virus-virus yang belum ada vaksinnya. Ya saudara, pandemi terjadi saudara. Oh haleluya saudara. Mungkin saudara sakitmu apa? Banyak saudara sakit kanker. Di mana saja? Autoimun. Oh saudara-saudara. Ya, masalah-masalah mata. Ya. Di sana di masalah otak. Penciuman, tenggorokan. Ya semua ini saudara ada di tubuh kita. Di dalamnya ada jantung, ada paru-paru, ada liver, ada ginjal. Aduh saudara. Oh haleluya. Puji Tuhan, Tuhan ajaib kan? Betul saudara-saudara. Dapat sekarang dapat seperti itu. Dapat. Oh saudara, ada masalah usus, ada asam lambung, ya, ada penyakit di lumbal sini saudara, kecepit syarafnya, lututnya sakit, semuanya saudara-saudara macam-macam dah itu ya. Ada penyakitnya orang di dunia ini. Habis lihat, ada Tuhan Yesus Kristus, ada rohnya, Roh Kudus ini. Sekarang ini aku mau hembuskan kepada saudara yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun sakitmu, dimanapun sakitmu. Yang boleh kata orang dunia katakan mustahil, tapi bagi dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sembuh engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijamah Roh Kudus dari tempat ini. Oleh kuasa urapannya itu berembus kepadamu. Dan engkau menikmati kesembuhan, dipulihkan, pulih, sehat kembali. Dan engkau boleh mengucap syukur, dan engkau boleh bersuka cita di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitmu, ya, seperti saya juga vertigo tadi segala macam. Oh saudara-saudara, oleh kuasa Roh Kudus, segala penyakitmu dilalukan. Mungkin mulai medis, bahkan roh jahat sekalipun yang menyebabkan itu, aku patahkan kekuatannya dan kuperintahkan keluar daripadamu. Lepas segala roh jahat membuat penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dipulihkan, engkau dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Dan engkau diberi rezeki yang cukup oleh Tuhan. Kalau pekerjaanmu sekarang ini macet, dan segala macam hal ini lagi sulit, tetapi bagi dia tidak ada yang sulit. Dihembuskan kuasanya, berkatnya yang berlimpah-limpah itu atasmu. Diberkati usaha pekerjaanmu, apapun usahamu, apa saja, tanpa kecuali hembusan Roh Kudus ini mengalir, dan engkau diberkati usahamu, diberkati keuanganmu, rezekimu dibuat cukup. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Rohmu yang bekerja. Keluarga-keluarga juga ada shalom, dibuat damai sejahtera, harmonis, satu. Oleh keluarga, rumah tangga, oleh Roh Kudus, engkau diberikan pencerahan dalam rumah tangga keluargamu, disatukan, yang mulai ada pecah-pecah, terpecah, disatukan kembali. Oleh karena dia, hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Hembusi dia, berembus Roh Kudus, mengalir, memberkati setiap keluarga, menjauhkan dari segala kuasa yang jahat, menjauhkan dari segala roh-roh yang mengikat, roh ketakutan, roh kecewa, roh kepahitan, roh putus asa, roh kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus oleh Roh Kudus, semua sudah dicabut dan diberikan Roh Kudus, roh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, roh yang penuh dengan kuasa dan tenaga Tuhan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Berembuslah Roh Kudus. Terima ini semua, diberkati semua, kita semua diberkati oleh karena dia. Haleluya, anugerahnya dan kemurahan besar. Mari terus kita perjuangkan
dengan iman Kristus, dengan Roh Kudus bersama kita memimpin kita sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali saudara, Rabu yang akan datang ya. Puji Tuhan, amin.